Materi yang ketiga adalah pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal, karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, stat fundamental norm, bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. 2. Berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara Pancasila, asas politik negara, dan tujuan negara. 3. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, di sini pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kedudukan yang paling tinggi dan lebih tinggi dari pasal-pasal yang berada di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak boleh dirubah. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Selain itu, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu pentingnya pembukaan Undang-Undang Dasar ini, jadi tidak boleh dirubah, karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsensus bersama bangsa Indonesia dan para pendiri negara pada saat itu. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu: 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 2. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. Dan 7. Dasar negara Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa perjuangan revolusi, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan MPR. Pertanyaannya kemudian,
apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sah menjadi hukum dasar dan menjadi pedoman penyelenggaraan negara bagi bangsa Indonesia? Menurut Hans Kelsen, seperti dikemukakan oleh Profesor Ismail Sani tahun 1977 halaman 13, sah tidaknya suatu undang-undang dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi, dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi tersebut undang-undang dasar adalah sah karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi. Maka undang-undang dasar yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah. Jadi dengan demikian Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu dasar hukum dasar yang sah karena saat itu dibuat pada masa revolusi di mana dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nilai yang luhur, universal, dan lestari. Universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebuah bangsa yang menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan suatu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung nilai lestari. Lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, pembukaan Undang-Undang Dasar memberi landasan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita wajib menjaga warisan para pendiri bangsa kita untuk menjaga agar pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetap menjadi dasar cita-cita bangsa kita. Jangan sampai diganti dengan yang lainnya, karena jika diganti dengan lainnya sama saja kita membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pertemuan hari ini, untuk mendalami materi hari ini silahkan kerjakan aktivitas 3 berikut ini. Apa akibat apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah? Bagaimana sikap kalian terhadap hal itu? Jadi nanti kalian tuliskan dulu, jika dirubah pembukaannya itu akibatnya apa? Tulis dulu. Terus sikapmu bagaimana? Setuju atau tidak? Kalau tidak alasannya apa? Kalau setuju alasannya apa? Begitu ya anak-anak. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian supaya bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.